semester 5 dengan NIM 180210007. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik Universitas Markus Saleh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi lokal pada masa pandemi COVID-19. Studi kasus yang saya ambil di Kota Binjai. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang materinya. Nah, perkembangan ekonomi lokal adalah proses yang melibatkan masyarakat, pemerintah, publik, dan swasta bekerja sama dalam menumbuhkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Menurut Blackley dan Bradshaw, pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses yang mana peran dari pemerintah lokal dan organisasi masyarakat ikut terlibat guna merangsang, mendorong, dan memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Sedangkan menurut World Bank, merupakan suatu proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Jadi dalam hal ini, pengembangan yang dilakukan dinilai sebagai usaha pemerintah daerah bersama masyarakat, serta pihak lain yaitu pihak swasta dalam membangun kesempatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan SDM dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada. Fokus pengembangan ekonomi lokal ada 10. Yang pertama, peningkatan kandungan lokal. Yang kedua, pelibatan stakeholder secara substansial dalam suatu kemitraan strategis. Yang ketiga, peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal. Yang keenam, pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif. Yang ke-8, penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ke-9, pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah. Dan yang ke-10, pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi lokal. Yang pertama, terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif. Yang kedua, terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal di antara stakeholder secara sinergis. Yang ketiga, terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal. Yang keempat, terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan. Yang kelima, terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB. Yang keenam, terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan. Yang ketujuh, terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah. Yang kedelapan, terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Nah, yang terakhir, upaya pengembangan ekonomi lokal di Kota Binjai pada masa COVID-19. Ekonomi menjadi sektor yang paling terdampak selama masa pandemi COVID-19, termasuk di Kota Binjai. Ekonomi di Kota Binjai juga ikut terdampak selama masa pandemi COVID-19. Kalangan perbankan menyampaikan terjadinya penurunan transaksi dan meningkatnya jumlah nasabah yang minta restrukturisasi kredit. Nasabah harus mengajukan restrukturisasi kredit di Binjai jumlahnya juga cukup besar, yaitu 28,1%. Adapun sektor usaha paling banyak terdampak pandemi COVID-19 utamanya adalah UMKM yang bergerak di bidang kerajinan, makanan, dan jasa angkutan. UMKM terdampak karena kendala social distancing, sedangkan Pegadaian juga mencatat peningkatan kredit macet. Kredit mikro macet tapi Gadai Emas terus meningkat. Namun, Wali Kota Binjai telah membuat sebuah program yang tepat. Salah satu terobosan yang sedang dikerjakan adalah aplikasi Pajak Binjai atau Pakjai, yaitu suatu marketplace baru yang diharapkan membantu agar kegiatan perekonomian tetap berjalan namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi dengan Pakjai memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja via online. Dari aplikasi Pakjai nanti, pembeli dapat melihat harga barang dagangan seperti ayam, sembako, serta lainnya, dan nantinya para pembeli juga dapat memesan secara online, baik itu diantar ke rumah dengan GoFood ataupun drive-thru. Pada dasarnya, perputaran ekonomi ada di pasar dan pemerintah Kota Binjai berharap pasar modern ini dapat membangkitkan ekonomi masyarakat Kota Binjai di tengah pandemi COVID-19 ini.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.